Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man lam yahdih fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, peserta didik kelas 9 yang semoga senantiasa kita berada pada jalan takwa, istiqomah pada jalan takwa, dan meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan takwa dan mendapat syafaat Rasulullah fi yaumil uzla. Pada video ini kita akan mengulas materi PAI kelas 9 bab hormat kepada orang tua dan guru. Pada ulasan pertama ini adalah tentang hormat kepada orang tua. Adalah sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia pasti memiliki kedua orang tua. Tidak ada manusia yang tidak dilahirkan kecuali lewat perkawinan dua insan manusia, kemudian tumbuh janin, dikandung, dilahirkan dan dibesarkan sehingga menjadi manusia dewasa. Begitulah regenerasi manusia, kecuali Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya diambil dari tanah. Hawa yang diciptakan Allah diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa pernah disentuh laki-laki. Maka kita sebagai manusia yang memiliki kedua orang tua sudah sepatutnya untuk berbakti kepada mereka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah menciptakan kita lewat perantaraan mereka. Karena perpaduan dua mereka sehingga kita ada. Allah senantiasa mewasiatkan kedudukan orang tua dalam beberapa literatur Al-Quran, seperti Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kami wasiatkan kepada manusia tentang kedudukan orang tuanya. Ibunya mengandung, letih yang bertambah, menyusui hingga disapi 2 tahun. Tidak saja pada Al-Quran, tetapi pada kitab sebelumnya Allah pun telah menyebutkan tentang kedudukan orang tua, seperti dalam kitab Taurat, 10 Commandment, 10 perintah utama yang diterima oleh Nabi Musa. Selain disampaikan kepada umatnya agar menyembah Allah dengan tidak ada sekutu apapun, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis Rasul, kedudukan berbakti ini disebut dengan birrul walidain, dan orang yang durhaka disebut uququl walidain. Durhaka, arti uququl menunjukkan bahwa orang yang durhaka masuk dalam golongan orang-orang yang berbuat dosa besar. Nabi mengatakan 2 dosa yang disegerakan balasannya di dunia, al-baghyu wa uququl walidain, orang-orang yang zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka bagi mereka yang durhaka kepada orang tua ada mereka yang dilaknat Allah di dunia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tua itu kunci surga. Sebagus apapun kita bersosial dengan manusia, beribadah kepada Allah, jika zalim, abai dengan orang tua, tidak akan pernah bisa membuka pintu surga. Maka perbaguskanlah hubungan kita dengan orang tua, karena mereka lah letak keridhaan Allah. Rasul bersabda, ridha Allah fi ridha walidain, syukrullah fi syukril walidain. Ridha Allah itu pada ridha orang tua, dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Maka jika ingin kita tahu apakah saat ini berada pada ridha Allah atau tidak, maka lihatlah bagaimana kedudukan kita di hati orang tua. Jika orang tua saat ini senang, ridha dengan kita, ini indikator bahwa Allah sedang ridha kepada kita. Mari kita ambil hati mereka, kita perbaguskan akhlak dan kata-kata sehingga mereka senang. Jangan kecewakan kedua orang tua, sekecil apapun kecewaan itu yang tumbuh di hati mereka. Untuk berbakti kepada orang tua ini adalah memenuhi hak-hak mereka. Dapat kita rumuskan dalam 5 hal. Yang pertama adalah mengakui eksistensi mereka. Walaupun mereka adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, atau bahkan mungkin buruk rupa, di tengah sosial tidak ada yang bisa dibanggakan. Ketika ditanya siapa ayahmu, maka kita tunjuk dialah ayahku.
tidak kita mengakui ayah orang lain sebagai ayah kita, dan tidak pula kita mengingkari ayah kita bukan ayah kita, karena pengingkaran itu tanda bahwa kita tidak ridho akan ketentuan Allah. Kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah memilih siapa kedua orang tua. Allah yang telah mentakdirkan. Maka siapa yang mengakui orang tuanya, artinya mereka adalah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Yang kedua adalah memberikan hak berupa hormat, takzim kepada mereka sebesar takzim dengan kehalusan ubudiyah, sebagaimana tata krama, sopan santun, adat istiadat yang berlaku yang tidak bertentangan dengan agama, seperti tidak memotong kalau dia berbicara, tidak mendahului dia dalam berjalan kecuali adalah itu ada satu kepentingan, tidak kita membantah apa yang dia sampaikan, tidak berduduk di atas mereka, misal posisi di bawah, kemudian ketika bersalaman mencium tangan mereka. Ini ada bentuk-bentuk takzim kepada kedua orang tua. Orang tua sudah mengajarkan sejak kecil bagaimana hormat kepada mereka. Dalam literatur bacaan dan sebagainya ada diajarkan bagaimana bersikap baik kepada kedua orang tua. Maka lakukanlah hal itu. Ada 3 golongan yang diutamakan untuk dicium tangan mereka ketika bersalaman sebagai mengambil berkah. Yang pertama kepada mereka yang lebih tinggi nasab seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman dan seterusnya. Yang kedua orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas seperti para ulama. Dan yang ketiga adalah orang yang tua atau lanjut usia manakala mereka berhadapan oleh anak-anak muda. Sudah sepatutnya seorang anak itu memuliakan kedudukan orang tuanya. Bagaimanapun keadaan kita lebih hebat, tapi di mata Allah orang tua tetap lebih utama. Anak konglomerat tetap harus hormat kepada orang tuanya sekalipun melarat. Orang yang berkedudukan sebagai kiai di tengah umat tetap hormat kepada orang tuanya, hanya pun seorang guru ngaji. Karena di sisi Allah apa yang ada pada diri seorang anak darah dan genetik itu tidak apa-apanya dengan sakralnya kedudukan orang tua. Karena di sisi Allah bagaimanapun hebatnya seorang anak di dunia adalah di bawah kedudukan orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan bahwa keberkahan pada seorang ibu, ambillah keberkahan itu dengan takzim kepada mereka. Yang ketiga adalah mengikuti nasihat mereka, melaksanakan perintah mereka selama itu adalah nasihat dan perintah yang baik. Tetapi jika perintah itu adalah pada perkara maksiat, maka sudah seharusnya ditolak. La ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada perkara maksiat. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kedudukan ini. Dalam surah Al-Luqman ayat 15 Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka jika bersungguh-sungguh bahwa mereka meminta untuk kau kembali kepada kemusyrikan denganku atas sesuatu yang tidak kamu pahami, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti perintah keduanya. Ayat ini asbabun nuzulnya adalah manakala sahabat Sa'ad bin Malik masuk Islam, tapi sang ibu tidak ridha akan keislaman anaknya. Dia meminta anaknya Sa'ad bin Malik untuk kembali kepada kemusyrikan. Ibunya memboikot diri, tidak mau makan dan tidak mau minum, rela mati selagi anaknya tidak mau kembali kepada kemusyrikan. Tapi Sa'ad bin Malik tidak bergeming, dia memilih kepada keislaman hingga ibunya pun menyerah, menyambut sumpahnya, membiarkan anaknya pada keislaman. Allah turunkan firman ini, maka jika seorang ibu atau ayah meminta untuk berbuat dosa, maka tidak patut seorang anak mengikuti, karena bukan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hak seorang ibu dan ayah adalah mendapatkan nafkah dari anak-anaknya jika mereka telah lanjut usia. Jika orang tua sudah tidak mampu berusaha, dengan nafkah yang semampu dapat diberikan oleh sang anak. Seorang manusia itu wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang merupakan pakaian baginya, anak yang merupakan buah hati, dan orang tua yang telah melahirkannya.
Tidak ada perbedaan apakah itu orang tua wujudnya ataukah itu orang tua dari mertuanya. Semuanya adalah sama. Dan seorang anak hendaklah dia memberikan nafkah itu dengan keikhlasan, sebagaimana orang tua yang telah memberikan nafkah ketika anaknya masih kecil dengan tidak pernah ada hitung-hitungan. Maka jika seorang anak berhitung-hitung kepada orang tuanya, maka seorang anak tidak akan pernah mampu membayarnya. Nabi bersabda, tidak akan mampu seorang anak membayar kedudukan kedua orang tua kecuali dia mendapati kedua orang tuanya itu menjadi budak dan kemudian si anak itu memerdekakannya. Kemudian hak yang kelima orang tua adalah mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anaknya. Maka anak tidak cukup memberikan nafkah, tidak cukup memberikan tata krama dan kesopanan tanpa ada kasih sayang. Maka hendaklah berkasih sayang kepada orang tua. Di antara semua kedudukan manusia, orang tua adalah yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahfid lahumma janaha dzulli minar rahmati wa qul irhamhuma kama rabbayani shaghira." Maka hendaklah engkau berlemah lembut merendah kepada mereka dan doakanlah mereka. Qul irhamhuma, ya Allah kasih sayanglah mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian ujian bagi seorang anak adalah ketika berbalas budi kepada orang tua yang telah lanjut usia. Kita akan dapati mereka akan menjadi pelupa, akan mereka pun kadang menjadi terbatas karena hilangnya daya memori ingat. Kemudian mereka akan sulit untuk dijaga, harus disuapi, harus digendong, mereka berjalan dengan tertati-tati. Itulah yang dirasakan oleh orang tua manakala menjaga anaknya di waktu kecil. Ingatlah bahwa manusia itu tidak sama dengan hewan. Seperti kuda, 2 jam setelah dilahirkan sudah bisa berdiri sendiri, bisa makan sendiri. Tapi berbeda dengan manusia, harus disuapi, dihangatkan, diberikan pakaian sehingga bisa menjadi manusia mandiri. Manusia itu adalah makhluk lemah karena Allah tanamkan kasih dan sayang kepada manusia dewasa sehingga manusia dewasa melindungi anak-anak yang masih kecil tersebut. Maka seperti itulah kita harus berbalas budi kepada kedua orang tua. Khusus dengan ini Allah berfirman, maka kewajiban kepada manusia untuk menyembah Allah dengan tanpa sekutu apapun. Dan kedua orang tuanya hendaklah dia berbuat baik. Apabila telah sampai keduanya atau salah satunya usia lanjut, maka jangan katakan atas sesuatu kata yang menunjukkan bahwa kita kesal, marah, dongkol atau yang membuat mereka sakit hati. Dan tidak pula membentak mereka. Wa qul lahum qawlan karima, dan hendaklah berkata kepada mereka dengan kata-kata yang lemah lembut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang anak berbakti kepada orang tuanya selagi masih mereka ada. Berbeda berbakti ketika mereka masih ada dan ketika mereka telah tiada. Pasti perpisahan itu akan tiba. Barangkali kita terlebih dulu diambil oleh Allah nyawa, atau mereka yang lebih dulu diambil Allah. Maka selagi pertemuan itu ada, berusahalah untuk sebaik-baiknya. Rasul mengatakan, sungguh celaka, sungguh celaka. Sahabat bertanya, celaka apa ya Rasul? Nabi mengatakan, orang yang menepati orang tuanya lanjut usia dan dia tidak mendapatkan surganya. Artinya bahwa itulah kesempatan terakhir untuk berbakti seorang anak, karena ketika mereka telah tiada, cara berbeda untuk berbakti kepada mereka. Orang tua yang telah tiada, maka seorang anak tetap harus berbakti. Di antaranya yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah mereka dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah membayar hutang mereka dengan harta yang ditinggalkan mereka ataupun dengan harta kita sendiri. Yang ketiga, melaksanakan wasiat mereka selagi itu tidak bertentangan dengan agama. Yang keempat, menjaga nama baik mereka, menutup aib mereka. Yang kelima, mempergauli atau berhubungan dengan keluarga mereka sebagai mereka masih hidup. Tetap menjalin komunikasi dan juga kepada sahabat dan teman-teman mereka. Yang keenam adalah senantiasa mendoakan mereka. Tidak akan putus doa seorang anak walaupun sudah berbeda dunia. Sabda Rasulullah SAW,
iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila telah mati manusia, terputus amalnya kecuali 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yantafa' bih, ilmu yang bermanfaat, awaladin saleh yad'ulah, dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan. Maka doa itu minimal kita berkata, wa bi fi'li walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini seyogyanya tidak saja dibaca ketika mereka telah tiada, tetapi ketika mereka masih hidup pun kita panjatkan kepada Allah untuk pengampunan mereka, dan semoga Allah merahmati mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman sudah sepatutnya kita untuk berbakti kepada orang tua, sekalipun adalah mereka beda agama dengan kita. Karena yang namanya berbakti itu tidak mengenal batasan agama. Apa yang sepatutnya kita lakukan kepada orang tua yang seiman, itu pun kita lakukan kepada mereka, seperti tetap hormat, tata krama, dan lain sebagainya. Yang menjadi batasan adalah tidak bertolong-tolongan kepada mereka dalam urusan agama, tidak bertolong-tolongan dalam ibadah, karena lakum dinukum waliyadin. Hubungan kita dengan mereka secara genetik tidak terputus, kecuali ketika mereka telah tiada, maka kita tidak saling mewaris dengan mereka. Dan yang kedua adalah tidak kita mendoakan pengampunan kepada mereka. Boleh kita ziarah atau datang ke kubur mereka, orang tua yang beda seagama tadi, namun tidak untuk doa. Ada Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan pamannya Abu Talib untuk pengampunan. Maka kita pun sebagai orang yang beriman tidak dimaklumkan untuk meminta pengampunan kepada orang-orang musyrikin, sekalipun mereka adalah kerabat kita. Sebagaimana Allah berfirman, maka Nabi wallazina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu adalah kerabat, setelah jelas bahwa mereka adalah termasuk golongan ashab jahim. Adalah dalam berbakti kepada orang tua, kita perhatikan betul kedudukan seorang ibu. Nabi betul-betul menempatkan ibu 3 di atas ayah. Bukan berarti bahwa menafikan kedudukan ayah yang mencari nafkah, tetapi karena ibu adalah dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui. Manakala seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hakun nasi min husni sahabati, siapa di antara manusia yang paling harus bagus aku pergauli? Nabi mengatakan ummuka. Sumaman, siapa kemudian? Ummuka. Sumaman, kemudian siapa? Ummuka. Sumaman, abuka. 3 kali Rasulullah menyebut ibu, baru kemudian Rasulullah menyebut ayah. Maka carilah keridhaan ibu. Pada ibu itu lisannya adalah madu dan ada racun. Manakala dia melakukan sumpah serapah kepada kita, itu adalah sungguh sumpah serapah yang membuat kita celaka. Tapi jika mereka membawa dengan doa, maka itu adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Adalah suatu kisah tentang Uwais Al-Qarni, kisah nyata bagaimana seorang laki-laki yang berbakti kepada ibunya. Dia disebut Rasulullah SAW sebagai penduduk langit, bukan penduduk bumi. Begitu istimewanya sampai Rasul berwasiat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, apabila engkau suatu ketika bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, hendaklah engkau minta doa kepadanya semoga Allah mengampunimu. Maka manakala Umar bin Khattab telah menjadi khalifah, teringat Umar bin Khattab akan wasiat Rasul itu. Diajaknya Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais Al-Qarni. Setiap datang kafilah dari Yaman ditanya, adakah di sini yang namanya Uwais Al-Qarni? Adakah di sini yang namanya Uwais Al-Qarni? Maka ketika dia mendapati Uwais Al-Qarni, maka memintalah Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib doa dari Uwais Al-Qarni. Tentu Uwais Al-Qarni menolak karena merasa bahwa Umar dan Ali adalah orang yang lebih istimewa. Namun karena ini adalah mintanya daripada Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni mengabulkannya. Keistimewaan Uwais Al-Qarni adalah karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Tidak pernah dia meninggalkan ibunya, kecuali 1 kali dia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun
jauh-jauh dari Yaman ke Madinah, Uwais Al-Qarni tidak ketemu Rasulullah karena Rasulullah sedang melakukan peperangan. Tidak menunggu Uwais Al-Qarni karena ternyata ibunya, maka dia kembali ke Yaman. Manakala sang ibu meminta untuk naik haji, karena Uwais Al-Qarni seorang yang miskin, yang dipersiapkan adalah tenaganya. Diambilnya anak domba, diangkatnya di bahunya, setiap hari dia naik turun bukit memikul anak domba tersebut. Orang mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni gila, dia melakukan sesuatu yang aneh. Namun ternyata ketika musim haji, apa yang dilakukannya itu tidak lain adalah mempersiapkan fisiknya. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menghajikan ibunya. Sampai di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampuni ibuku." Sang ibu bertanya, "Wahai Al-Qarni, bagaimana denganmu? Mengapa engkau memintakan ampun untukku? Bagaimana dengan dirimu?" Uwais Al-Qarni mengatakan, "Maka apabila ibu masuk surga, dengan ridhomu aku pun akan masuk surga." Karena keistimewaan inilah sehingga orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW katakan bahwa dia adalah penghuni langit. Tetapi Uwais Al-Qarni meminta kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk merahasiakan akan apa yang didengar oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib daripada sabda Rasulullah SAW, karena cukup bahwa dia menjadi ingin orang yang biasa. Maka yang menjadi istimewa manakala Uwais Al-Qarni wafat, begitu banyak orang yang takziah, yang hadir di penyelenggaraan jenazahnya hingga ke pemakamannya, dan mereka yang datang itu adalah orang yang tidak dikenal. Padahal Uwais Al-Qarni ada bukan orang yang terkenal, dia hanya. Maka disitulah apa yang disabdakan oleh Rasulullah benar, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit bukan penduduk bumi. Dia diiringi oleh para malaikat. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, membawa kebaikan, dan kita termasuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Begitupun pula kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.